Sahabat Gendimas, air adalah air. Diubah seperti apapun, rasanya tetaplah air. Air tawar atau air segar, atau air yang baik, adalah air yang berada di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Di luar itu, bukanlah air yang baik untuk kita. Apapun yang ditawarkan kepada kita, harusnya kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Terkadang, apa yang ditawarkan orang lain kepada kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Seringkali, sistem pengolahan air yang ditawarkan kepada kita tidak sesuai dengan kondisi di lokasi kita. Itu disebabkan karena penawaran yang diberikan tidak melihat dan tidak mengakomodasi situasi, kondisi, dan keadaan air di lingkungan kita masing-masing. Sahabat Gendimas, kita sendiri harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah air di lingkungan kita masing-masing. Setiap kita mempunyai masalah sendiri tentang kualitas air di tempat kita. Oleh sebab itu, kita sendiri harus memahami dan harus mengenal karakteristik air di tempat kita masing-masing. Sahabat Gendimas, saya sengaja memberikan tutorial ini agar Anda dapat memahami pentingnya air bagi kehidupan kita. Sahabat Gendimas, air itu memiliki struktur yang harus kita ketahui. Struktur air itu mempengaruhi TDS, mempengaruhi keasaman air, mempengaruhi basa air, dan mempengaruhi sifat-sifat air sebagai sumber kehidupan. Pada daerah-daerah di Indonesia, Tuhan memberikan air dengan kualitas yang berbeda. Air itu dibuat dengan TDS sangat rendah, pH juga sangat rendah, seperti di daerah Sumatera dan Kalimantan. Kali ini saya akan membahas tentang air yang dikirimkan kepada saya dari Kalimantan dan dari Sumatera yang memiliki masalah yang sama. Jika kita mendapati air dengan kondisi seperti ini, pertanda bahwa sumber air tempat kita melakukan pengeboran adalah tempat oksidasi. Ini setelah kita rendam di Aquades, baru kita rendam ke airnya ini kita mendapatkan sekitar 0,013 atau 0,14 ppm. Bisa kelihatan ya, 0,14 ppm. Dan ini kita menggunakan cairan tetes untuk mengukur pH indikator. Ini cara kegunaannya hanya ditetes satu kali. Tetes satu katanya ke airnya. Jadi kita coba untuk tetes. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kesimpulannya adalah air ini memiliki TDS sangat rendah dengan keasaman yang tinggi. Sekarang kita mengikuti tolok ukur dari Permenkes 492 tentang kualitas air bersih dan air minum. Untuk rasa air normal pada umumnya, tidak berbau, tidak ada bau tanah, airnya normal. Cuman memang kalau dari segi dikecap ada kayak pekat sedikit aja. Jika kita mengacu kepada Permenkes 492, kualitas air ini tidak memenuhi syarat. Sebab walaupun dia bening, bersih, tidak berbau, tetapi dia memiliki rasa. Sahabat Gendimas, rasa pekat atau rasa tidak enak di ujung lidah itu secara umum disebabkan oleh oksidasi CO. Tetapi kita tidak boleh gegabah di dalam menganalisa air ini.
kita tetap harus memperhatikan pemeriksaan oleh laboratorium kesehatan tentang fisika dan kimia air, meliputi arsen, fluorida, total klorium, kadium, nitrat, nitrit, sianida, dan selenium. Dan juga yang berhubungan dengan parameter kimiawi, misalnya seperti aluminium, besi, kesadahan, klorida, mangan, pH, seng, sulfat, tembaga, dan amonia. Standar ini harus kita penuhi supaya kelayakan air ini bisa dikonsumsi oleh manusia apa tidak, nanti ditentukan kemudian. Tetapi tugas kita adalah untuk memperbaiki kualitas air ini agar dapat kita konsumsi atau untuk kita pakai. Jika di lingkungan kita terdapat air dengan kualitas seperti pada video ini, yang harus dilakukan dan dipersiapkan adalah jangan menggunakan filter karbon untuk mengolah air ini, tetapi gunakanlah angin. Yang kedua, gunakanlah keran. Yang ketiga, gunakanlah bata merah. Ketiga material ini dapat kita masukkan di dalam media filter tank untuk mengolah air agar air ini menjadi layak untuk kita gunakan baik sebagai air bersih maupun air minum. Sahabat Kendimas, solusi kecil saya berusaha berikan, tapi perkembangan di lapangan Andalah yang paling tahu, sebab situasi dan kondisi di tempat Anda tidak saya jangkau secara nyata. Saya hanya menganalisa berdasarkan sampel yang saya dapatkan dari beberapa teman. Sahabat Kendimas, jika Anda memiliki masalah tentang kualitas air di lingkungan Anda dapat mengirimkan sampel disertai dengan video ke alamat saya. Alamat saya mudah ditemukan di Google dengan search air kendi emas. Terima kasih atas atensinya. Semoga video ini bermanfaat. Dari Blitar, Jawa Timur, salam kendi emas. Buaya timbul, kusangka buaya.